Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sejumlah peristiwa agung yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah pembelahan dada beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saat aku di Mekah, atap rumahku terbuka. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dia membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan menggunakan air Zam-Zam. Di bawahnya pula bejana terbuat dari emas, berisi hikmah dan juga iman. Lalu dituangkan ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu dia memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia." Menukil buku Isra Mi'raj karya Ibnu Hajar Asqalani dan juga Imam As-Suyuti menjelaskan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, kemudian beliau diangkat sebagai seorang rasul, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Ad-Dalail. Selain itu, ada dua pembelahan lagi. Masing-masing pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung hikmah tersendiri. Pembelahan dada yang pertama dilakukan agar beliau tumbuh dalam keadaan yang sempurna dan terlindung dari godaan setan. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa malaikat Jibril mengeluarkan segumpal daging milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril mengatakan bagian tersebut adalah bagian setan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelahan dada itu terjadi sewaktu beliau masih kanak-kanak. Pembelahan dada yang kedua terjadi ketika beliau diutus sebagai rasul. Ini dilakukan untuk menambah kemuliaan beliau, sehingga beliau dapat menerima segala yang diwahyukan padanya dengan hati yang kuat dan keadaan suci yang paling sempurna. Pembelahan dada yang ketiga terjadi ketika beliau hendak mi'raj ke langit, agar beliau siap melakukan perbincangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari pencucian dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai 3 kali ini adalah agar tercapai kesempurnaan. Ini juga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu mengulangi hingga 3 kali. Selain pencucian dada, juga terdapat hikmah dari terbukanya atap rumah beliau. Ini adalah isyarat akan terjadinya pembelahan dada beliau yang akan langsung sembuh tanpa pengobatan ataupun perawatan. Sudah seharusnya umat Islam yakin dengan sepenuh hati seluruh riwayat yang membicarakan mengenai pembelahan dada Rasulullah beserta pengeluaran jantung beliau dan segala perkara di luar akal lainnya. Sebab dengan izin Allah semua itu dapat terjadi dan bukanlah hal yang mustahil. Dalam buku Al-Mufaham, Imam Al-Qurtubi berkata, pembelahan dada yang terjadi pada malam Isra tidak dapat dibantah karena para perawisnya terpercaya dan juga masyhur. Sementara itu, dalam buku As-Sifa disebutkan bahwa ketika sedang mencuci hati Rasulullah, malaikat Jibril berkata, "Hati yang benar, padanya terdapat 2 mata yang melihat dan 2 telinga yang mendengar." Masya Allah, itulah hikmah di balik peristiwa 3 kali pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi saat beliau menyusu di perkampungan Bani Sa'ad. Peristiwa ini terulang kembali pada saat usia beliau 10 tahun lebih beberapa bulan. Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, Imam Hakim dan Tirmizi menyebutkan
Pembelahan dada Rasulullah yang ketiga terjadi pada saat beliau berusia 50 tahun, tepatnya ketika akan melakukan Isra ke Baitul Maqdis di Palestina. Ada beberapa hikmah pembelahan dada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah pengumuman atas kerasulan Muhammad SAW dan persiapan beliau untuk menjadi manusia yang terpelihara dari dosa dan penerima wahyu sejak kecil dengan hal-hal yang nyata. Kedua, mengandung maksud untuk menjelaskan bahwa Allah telah mempersiapkan hamba dan Rasulnya sejak dini untuk menerima wahyu Allah. Yang ketiga adalah melambangkan janji Allah kepada nabinya untuk senantiasa memelihara dari berbagai dosa manusia dan godaan setan. Itu adalah bentuk pemeliharaan yang diberikan Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.